Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau mengupas sedikit tentang ekonomi menengah ke bawah, yaitu cara menjadi kaya dengan berhemat. Ya bunda-bunda, semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah kali ini Mak Saufa tuh enggak bohong ya bunda-bunda, ini tuh beneran dan bisa ya. Cuma kita semua harus sedikit apa ya namanya ya, untuk menjadi kaya dengan cara berhemat itu sebenarnya sangat-sangat mudah bunda-bunda semua ya. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya, atau membutuhkan ibaratnya itu sesuatu yang bisa ditukar untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya, Mak, supaya orang-orang yang kelas menengah ke bawah ini bisa jadi kaya hanya dengan berhemat? Ya, yang pertama tentunya kita butuhkan adalah rasa cukup ya bunda-bunda semua. Karena kalau kita sudah memiliki basic untuk menjadi kaya, yaitu rasa cukup, insya Allah untuk kedepannya menjadi kaya itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Nah ini tuh emak langsung aja ya, emak langsung ke intinya, yaitu supaya kita itu selalu senantiasa merasa cukup. Jadi ibaratnya kalau kita punya penghasilan 1 juta sebulan, kita budgeting, terus kita nabung, ibaratnya sebulan nabung 100 atau 200. Nah 1 bulan seumpama 100.000 nabung, setahun udah dapat 1.200.000, 2 tahun udah dapat 2.400.000. Itu tabungan ya bunda-bunda. Jadi dengan penghasilan yang ada kita masih bisa nabung. Terus dari tabungan itu kita bisa seumpama nih beli motor. Terus dari punya motor itu akhirnya nambah lagi, yaitu menambah apa ya, pemasukan dengan memanfaatkan motornya itu untuk Gojek. Itu contohnya ya bunda-bunda. Nah dari Gojek itu jadi biasanya 1 bulan nabung 100.000, jadi sehari nabung 100.000. Nah dari sehari nabung 100.000 itu dalam 1 bulan 3 juta. Hitunglah dalam 1 bulan nabung 2 juta deh ya. Nah 1 bulan 2 juta, 1 tahun udah dapat berapa coba? 24 juta rupiah. Nah dari 24 juta rupiah itu lalu sedikit demi sedikit dibelikan tanah ya. Tahun kedua, tahun ketiga bisa bikin rumah. Seperti itu selanjutnya. Bukankah lama-kelamaan hidup kita berkembang ya? Tadinya nggak punya apa-apa, nabung sebulan 100 karena mau merasa cukup, terus mau mengendalikan keinginan, terus mau hidup sesuai sama kemampuan, mau nabung terus. Insya Allah bisa bunda-bunda semua ya, karena Mak Saufa juga pernah ngerasain seperti itu dan alhamdulillah bisa bunda-bunda. Meskipun berapapun itu pemasukan kita, asalkan kita itu bisa mengelola keuangan kita, lalu mencukupi kebutuhan kita sesuai sama kemampuan kita. Terus tiap bulan tuh nabung itu, ya itu tadi namanya ya, dengan apa ya, rasa cukup di dalam hati gitu. Nggak yang ngelihat orang lain yang begitu pengen, nggak ngelihat sesuatu yang murah terus pengen. Pokoknya kalau nggak benar-benar butuh ya nggak di ibaratnya itu nggak mengeluarkan uang. Bisa dibilang kita kaum menengah ke bawah ini bisa menjadi kaya dengan berhemat, yaitu dengan syarat yang pertama mau nabung tiap bulan, yang kedua mau hidup sesuai kemampuan, yang ketiga mau konsisten sampai taraf seberapa yang dia inginkan gitu ya. Contohnya aja yang kayak tadi, mau nabung meskipun sebulan 100, selanjutnya setelah dibelikan kendaraan atau dibelikan sesuatu yang bisa menambah penghasilannya, mau kerja keras lagi, mau usaha lagi, mau nabung lagi, konsisten. Insya Allah sih dari hal kecil sedikit demi sedikit ya insya Allah, dan mau sabar nunggu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya itu instan. Soalnya kalau kita ya punya pemikiran instan, contohnya aja, aku mau ngojek nih, ya udah aku ngutang dulu mau motornya. Nanti kita ngojeknya belum tentu laris, kita harus bayar tiap bulanannya. Itu tuh ibaratnya itu
belum tentu gitu bunda-bunda ya. Biasanya kita itu selalu pengen sesuatu yang instan, sesuatu yang bisa langsung gitu loh bunda-bunda. Itulah yang membuat apa ya, jadi kesulitan, lebih sulit lagi, kesulitannya untuk mengatur keuangan tuh jadi double. Yang harusnya kita penghasilan pas-pasan 1 juta itu harusnya untuk kebutuhan kita aja, jadi harus bayar bayar cicilan motor juga. Terus ngojeknya juga belum tentu, terus kadang juga males, kadang juga hujan, aduh tambah gitu ya. Tapi memang ada juga sih yang itu, cuman kalau saran emak sih hindari dulu hutang ya. Kalau kita memang hidup kita menengah ke bawah, hindari dulu hutang. Karena kalau nggak kepepet banget ya, ibaratnya kepepet banget pun kalau emak sendiri tuh lebih baik nyari solusi lain yang nggak hutang gitu ya. Jadi di sini Mak Saufa tuh bener-bener yakin bahwa kaya dengan cara hemat itu bisa dan bisa banget. Yaitu tadi ya, kita ada syarat-syaratnya yang harus kita tempuhi, dan itu tuh tidak instan dalam 1 bulan atau 2 bulan jadi kaya ya, nggak ada seperti itu. Jadi harus mau sabar juga, mau sabar, terus mau mau mengikuti prosesnya, alurnya dari nabung sedikit, terus ditambah, terus membeli sesuatu yang bisa untuk bantuan mencari penghasilan tambahan. Contohnya aja nih, ada tabungan 1 juta, kita belikan benih ikan lele atau benih ikan nila, terus dirawat, terus nanti dijual biar dapat penghasilan sampingan, itu juga boleh banget. Intinya mau berhemat, mau ibaratnya itu pengeluarannya sesuai sama kemampuan, mau nabung tiap bulan, mau bekerja keras, mau konsisten, mau sabar, insya Allah pasti semua bisa kaya pada waktunya. Nah itu tadi ya, dan gak semua orang bisa kayak gitu, gak semua orang mau ibaratnya menahan diri ya. Terus gak semua orang mau juga untuk dianggap ngirit. Itu hal yang sepele tapi ngaruh banget ya bunda-bunda. Soalnya kita itu hidup di kalangan sosial, justru yang paling berat adalah kalangan sosial menengah ke bawah seperti ini, yang dimana kita kalau masak telur tiap hari anaknya nggak ada gizinya. Padahal telur kan juga ada gizinya kan bunda. Anak dikasih tempe diomong lagi, anak begini diomong, begitu diomong, bukannya ngebantu, malah cuman ibaratnya ini ya bunda-bunda, maksudnya kita itu kadang cara untuk bertahan hidup orang tuh berbeda-beda. Dan selagi tidak menyusahkan kita, biarkan aja bunda-bunda. Semua orang tuh memiliki tujuan masing-masing, dan insya Allah sah-sah aja. Ada orang yang bela-belain makan tempe terus demi nggak hutang. Lah mendingan gitu kalau emak, mendingan makan yang seadanya daripada memaksakan diri di luar kemampuan. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.